Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Chandra Dewi, NIM 20190520102. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Pemerintahan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Fikih kelas F. Dalam video ini saya akan membahas mengenai mazhab. Tapi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi di sini saya bermaksud untuk saling berbagi ilmu. Semoga bermanfaat. Tentunya kalian semua sudah mengetahui apa itu mazhab. Tapi di sini saya hanya ingin mengingatkan. Mazhab. Mazhab menurut artian bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau rik. Sedangkan menurut istilah ada beberapa ulama ataupun guru terdahulu yang menjelaskan mengenai mazhab. Yang pertama, menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mustazid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Yang kedua, menurut Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil iktizat seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah istibatnya. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mutazid dalam memecahkan suatu masalah atau mengistibatkan hukum Islam. Di sini juga disimpulkan bahwa mazhab itu mencakup dua. Yang pertama, sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang mustazid. Yang kedua, ushul fikih yang menjadi jalan thorik. Yang materi berikutnya mengenai bermazhab dengan benar. Para pengikut mazhab di samping wajib mempunyai persepsi yang benar tentang bermazhab, wajib memahami setidaknya ada dua prinsip mengenai bermazhab. Yang pertama, wajib atas muqallid atau mazhab untuk tidak fanatik terhadap suatu mazhab yang diikuti. Jadi yang dimaksud di sini saat kita mengikuti satu mazhab, kita tidak boleh terlalu fanatik mengenai mazhab itu. Kita percaya tapi tidak boleh fanatik. Karena fanatik dapat menyebabkan perpecahan. Jadi saat kita mempercayai satu mazhab, kita tidak boleh lalu menganggap mazhab lainnya itu mazhab yang tidak benar ataupun salah. Kita harus terbuka mengenai beberapa sudut pandang. Yang kedua, yaitu sesungguhnya perbedaan pendapat di kalangan mazhabah adalah suatu yang sehat dan alamiah, bukan suatu yang janggal atau menyimpang dari Islam, sebagaimana sangkaan sebagian pihak. Itu sama saja seperti ya tadi, kita tidak boleh terlalu fanatik mengenai satu mazhab saja. Kita tidak boleh untuk menutup telinga, menutup mata untuk hanya mengambil satu mazhab yang ada yang kita yakini. Jadi di sini kita harus memiliki pikiran yang terbuka serta telinga yang terbuka dan mata yang terbuka untuk mendengar, melihat kejadian sebenarnya ataupun dari permasalahan tersebut. Hanya tidak boleh seperti hanya menganggap bahwa mazhab yang dia yakini benar dan mazhab yang diyakini orang lain itu salah dan harus seperti orang-orang mengikuti seperti apa mau kita, itu tidak boleh seperti itu. Di sini ada bermacam-macam mazhab fikih. Dalam ilmu fikih ada beberapa mazhab yang ada pada ilmu ini. Mazhab itu lahir karena menghadapi suatu permasalahan. Permasalahannya masih tetap sama, yaitu dengan Al-Quran, Sunnah, dan istizab para fikih. Yang pertama ada Imam Abu Hanafi. Imam Abu Hanafi adalah pendiri mazhab Hanafi. Sejak kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Quran. Masya Allah. Selain memperdalam Al-Quran, beliau juga aktif mempelajari ilmu fikih. Imam Abu Hanafi dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli yuhur dan
sangat tawaduk dan sangat teguh memegang ajaran Islam. Karya yang beliau hasilkan yaitu kitab yang ia tulis adalah Al-Musunan dan Al-Mukharji serta Fikih Akbar. Yang kedua ada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah pendiri mazhab Maliki. Beliau dikenal sangat berhati-hati saat memberi fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bermusyawarah dengan ulama lainnya. Imam Maliki adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan ilmu fikih. Imam Maliki bahkan telah menulis kitab Al-Muwattah yang merupakan kitab hadis dan fikih. Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza. Beliau juga menulis kitab Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul Al-Fiqih dan memperkenalkan Waul Jadid sebagai mazhab baru. Yang terakhir ada Imam Ahmad Hambali. Ahmad bin Hambal adalah seorang ahli hadis di teologi Islam. Beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hambali. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun. Dalam mazhab, kita akan mendapatkan beberapa manfaat seperti memahami dan mengamankan ajaran serta hukum Islam secara benar, sebagaimana para alim ulama beribadah sebagai pegangan dan beribadah bagi orang awam, dan sebagai sarana untuk memecahkan permasalahan keagamaan. Nah, dari penjelasan berikut dapat kita simpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mustazib dalam memecahkan masalah atau mengistibahkan hukum Islam, di mana mazhab mencakup tadi sudah disebutkan ya di awal video tadi, ada dua sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali oleh seorang Imam Mustazid. Yang kedua, usul fikih yang menjadi jalan atau torik yang ditempuh Mustazid itu untuk menggali hukum-hukum Islam. Bermazhab secara benar dapat ditempuh dengan cara pertama, wajib atau menggali suatu tidak fanatik, dan juga pemahaman yang benar mengenai mazhab. Nah, sampai di sini dulu ya video yang saya buat. Jika ada banyak salah kata ataupun salah dalam menyampaikan ilmu yang saya tahu tentang mazhab, mohon dimaafkan. Saya di sini juga baru belajar, jadi semoga saat mendapatkan tugas berikutnya saya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.